Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali di dalam ruang kesaksian saudara seiman. Saat ini saya akan membacakan dua kesaksian sekaligus dari saudara seiman kita, dan kiranya kesaksian saat ini dapat menjadi berkat bagi kita anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama. Kesaksian yang pertama dari saudari seiman kita, yaitu saudari Evita. Mari kita akan mendengarkan. PI dan pemuritan di kalangan mahasiswa adalah bagian yang akan terus aku kerjakan dalam hidupku setelah aku lahir baru. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam mengerjakannya, aku pun mengalami jatuh bangun. Hal yang sering terjadi adalah perasaan jenuh dan merasa kekurangan waktu. Padahal seharusnya aku mengerjakannya dengan sukacita dan tidak berat hati. Kadang ada juga masa di mana aku sulit memahami karakter dan kemauan dari kakakku sendiri, sehingga itu membuat kami tidak begitu dekat. Belum lagi saat melakukan PI kepada teman-teman yang lain. Aku sudah berpikir bahwa mereka pasti akan menjaga jarak denganku, tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Malah mereka tetap berteman baik denganku hingga sekarang. Setelah aku merenungkan, apapun yang terjadi, ia akan terus menyertai kita. Apalagi ketika kita menjalani panggilannya, sama seperti janji Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20b. Masalah apapun yang kita hadapi, entah dengan AKK ataupun teman-teman yang lain, tak akan mampu menghalangi pekerjaan Allah atas mereka. Inilah yang membuatku kuat untuk terus mengerjakan bagian yang telah Allah berikan padaku. Tetap semangat untuk memberitakan kabar baik dan membagi hidup dengan mereka. Amin. Demikian saudara, kesaksian dari saudari Evita yang mungkin dapat menjadi juga semangat untuk kita tetap memberitakan kabar baik di kalangan manapun, untuk kita tetap semangat. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tetap pasti akan membantu kita dalam mengabarkan Injil, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kesaksian yang kedua dari saudara Bonan. Mari kita akan mendengarkan bersama. Salah satu kisah penginjilan pribadi yang Tuhan izinkan kepada saya dan AKK untuk menjangkau mahasiswa yang belum percaya dan sering pindah-pindah agama bukanlah hal yang mengherankan bagi saya. Kegerakan penginjilan ini diinisiasi oleh adik kelompok yang memulai chat untuk menanyakan kabar, menjalin persahabatan yang lebih dalam untuk mengetahui apa yang sedang ia gumulkan. Long story short, AKK memperkenalkan mahasiswa ini kepada saya via Zoom. Melalui curiosity-nya terhadap agama, kami melihat pintu masuk bagi pesan Injil untuk menunjukkan kekayaan dan keindahan iman Kristen yang sedang ia pertimbangkan. Injil kami beritakan secara jelas tanpa malu dan canggung. Percakapan yang dinamis karena kami sudah mengenali pergumulannya. Dan sejak lama, ia sudah mempertimbangkan Yesus Kristus. Di akhir percakapan, ia mengatakan, saya akan menggumulkan semua pesan yang sudah dijelaskan. Tidak mudah untuk membuka hati seseorang dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kami terus menjalin persahabatan, berkomunikasi via chat, dan terus membawa dia di dalam doa. Tanggal 2 April adalah percakapan online selanjutnya saya dengan mahasiswa tersebut. Ia bertanya, makna telur Paskah, kematian, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Ia mencari tahu makna semua itu karena ia sedang berbagi juga tentang iman Kristen yang ia pahami kepada temannya yang juga belum percaya kepada Kristus. Syukur kepada Allah, dampak nyata dari pemberitaan Injil tersebut telah kelihatan ketika ia rindu untuk berbagi iman Kristen dengan teman-teman di lingkungannya. Saat ini ia memiliki kerinduan untuk belajar lebih dalam tentang iman Kristen untuk bisa dipertanggungjawabkan. Berdoa agar Tuhan memberitakan pertumbuhan iman dan dia dapat menjadi saksi Kristus di lingkungannya. Singkat cerita, saudara semua, banyak mahasiswa yang akhirnya percaya kepada Kristus dan mereka mulai mengenali Kristus dengan sungguh. Amin. Demikian saudara, kesaksian dari saudara Bonan yang dengan beberapa teman-temannya mahasiswa di dalam mengabarkan Injil. Walaupun banyak rintangan dan tantangan, banyak pertanyaan, tetapi pada akhirnya Tuhan tuntun supaya apa yang mereka sampaikan dapat tersampaikan juga kepada orang yang
mulai mengenal Tuhan dan akhirnya percaya. Untuk kita anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan, apabila kita mempunyai kerinduan untuk kesaksian, mempunyai kerinduan untuk kita juga bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita terus semangat untuk memberitakan Injil, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih saudara, kita bertemu kembali di dalam ruang kesaksian saudara seiman esok hari. Tuhan Yesus memberkati.